Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Afif Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk bikin sistem autentikasi yang sudah terkoneksi ke dalam database ya. Gimana kalau kita coba untuk bikin dulu sistem registernya ya, supaya nanti kita bisa gunakan user yang sudah ada di dalam database yang sudah kita lakukan registrasi sebelumnya. Nah, di sini kebetulan di dalam pages/auth ada login dan register ya. Jadi kalau kita buka, kita coba ya, /auth/register. Nah, ini udah ada ya. Nah, mungkin saya akan coba tambahkan di dalam view auth, saya tambahkan folder baru yaitu register misalkan di sini ya. Register, kemudian saya tinggal bikin aja di sini index.tsx ya. Jadi kita pisahkan views-nya ya. Terus saya bikin di sini register.module.scss ya. Nah, di sini tinggal saya bikin const register, terus tinggal saya export default register ya, atau ditambahkan di sininya di register view gitu ya. Yang ini sama register view ya. Terus return, yang return apa? Ini bisa kita copy aja sebetulnya dari yang halaman register ya. Nah, yang ini mungkin bisa kita cut aja, terus di sini kita panggil register view ya. Jangan lupa import, kemudian yang ini kita paste ke sini. Oh, ini harusnya dibungkus ya, div. Kita bungkus ke dalam div. Ini mungkin kita ubah jadi register, terus kita berikan style ya di sini, tinggal kita import dulu styles from register.module.scss, terus class name kita berikan di sini styles.register ya. Terus yang ini mungkin kita berikan title ya, class name styles register title. Ini link jangan lupa untuk diimport ya. Oke, kita refresh. Nah, ini udah ada. Oke, sekarang kita coba tambahkan styling sedikit di sini ya. Mungkin di sini register. Terus saya mau display flex aja ya. Flex. Line item center, justify content center ya, biar dia ke tengah. Terus mungkin di sini udah ada title. Nah, di sini mungkin saya bikin div yang di dalamnya ada form ya. Kita berikan class name aja di sini styles dot register form gitu ya. Nah, terus di dalamnya mungkin nanti ada input ya pastinya. Inputnya teks. Yang perlu diinputkan apa aja? Mungkin di sini kita berikan placeholder dulu email ya. Jadi ini mungkin jangan teks tapi email juga. Email, dan kalau form biasakan langsung berikan name ya, biar nggak lupa. Di sini email juga ya. Terus mungkin kita butuh label. Untuk mana? Untuk email ya. Nah, di sini butuh ID biasanya. ID yaitu email. Label di sini email misalkan. Terus kita berikan class names styles.register form label ya. Ini kalau teman-teman mau pakai konsep atomic design ya silakan juga ya. Saya di sini hanya mencontohkan aja ya. Di sini saya mau langsung gunakan tanpa atomic design ya, supaya lebih cepat aja kita ngodingnya biar nggak terlalu kelamaan bikin komponennya ya. Tapi best practice-nya adalah langsung menggunakan atomic design ya. Nah, ini mungkin better kita bungkus dulu ke dalam sebuah div ya. Nah, di sini mungkin baru form item di sini ya, harusnya form item. Lalu di sini form item labels, form item input ya. Nah, seperti ini. Terus tinggal kita berikan stylingnya. Di sini berarti register form.
Terus tadi sebetulnya ada title juga ya. Kita coba berikan di sini title, misalkan font size 32. Kita cek dulu ya. Nah, ini udah ada ya. Nah, mungkin ini perlu kita buat flex direction column ya, biar ke bawah. Terus tambahkan height 100 VH misalkan, width 100 VW ya. Nah, ini sudah ada. Terus tinggal form. Form ini mungkin kita coba tambahkan width dulu ya, misalkan 50% gitu. Terus kita tambahkan box shadow. Box shadow 000 RGBA. Ini 1 pixel mungkin cukup. Atau mau ditambahkan biar agak sedikit kelihatan. Nah, alpha transparansinya kita kurangi ya. Oke, nah ini ya sederhana aja formnya. Terus sini margin bottom 20 pixel misalkan. Yang ini mungkin saya kurangi lagi jadi 40% aja. Atau mau 30% juga boleh ya. Biar makin nggak terlalu lebar lah ya. Karena kita nggak terlalu butuh banyak space juga. Terus setelah form ini ada input ya. Input. Oh sorry, item dulu ya. Item. Display flex. Flex directionnya kita bikin kolom. Dia ke bawah. Oke. Mungkin ini kita berikan padding ya. Padding 20 pixel. Nah, ini udah ada ya, email. Di sini input. Mungkin kita berikan padding 10, terus background color-nya kita berikan hashtag EEE. Nah, ini kan sudah berbeda ya warnanya. Terus kita coba martop 5 ya, margin top. Oke, nah ini udah ada email ya. Kita tambahkan untuk yang kedua yaitu password. Dan juga mungkin nanti kita tambahkan full name juga ya. Nah, full name dulu. Full name di sini sama full name, HTML4-nya, emailnya tipenya jadi teks, ID-nya full name, terus name-nya full name juga, placeholder-nya full name ya. Oke, nah ini udah ada. Email yang bawah kita ubah jadi di sini password. Password, tipenya juga password, ID-nya password, email name-nya password, dan placeholder-nya juga sama password ya. Oke, ini sudah ya. Mungkin kita berikan tambahan sedikit. Oh, ini masih email ya. Nah, ini harusnya password gitu ya. Nah, terus mungkin tambahkan sedikit di bagian item. Kita berikan margin aja. Margin 10 pixel untuk atas dan bawahnya. Atau mau ditambahkan lagi sedikit biar nggak terlalu dempet. 20 pixel cukup. Oke. Lanjut terakhir yaitu adalah bagian buttonnya ya. Ini kita bisa tutup dulu biar gampang. Terus button. Di buttonnya itu button register aja ya. Jangan lupa tipenya harus submit ya. Juga class name berikan form item button. Nah, di sini mungkin kita tambahkan button ya. Kita berikan aja background color-nya black aja ya. Terus color-nya kita bikin white ya, jadi hashtag FFF. Terus width-nya kita atur jadi 100%. Terus padding-nya kita tambahkan jadi 10 pixel. Nah ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi sudah seperti form pada umumnya ya. Walaupun ya desainnya masih sederhana ya. Silakan teman-teman kalau mau buat yang lebih rumit lagi gitu ya. Mungkin saya akan tambahkan sedikit di bawah formnya ya. Setelah form register ini sebuah tag P aja gitu ya. Ini sudah punya akun gitu ya. Atau gunakan bahasa Inggris boleh ya.
have an account gitu ya, sign in here gitu. Nah, here-nya saya ubah jadi link ya. Coba jadi link yang saya arahkan, jangan lupa import juga kemana, ke /out/login ya. Ini bisa dihilangkan kurung kurawanya. Nah, tinggal saya tambahkan class name mungkin di sini. Class names, register link ya. Link biar nggak terlalu mepet ya. Atau bisa juga sebetulnya di formnya ya, kita berikan margin bottom aja 20 pixel. Terus mungkin bisa juga sih ditambahkan ya sedikit biar nggak terlalu nyatu gitu. Di sini kan tadi link, terus yang A-nya saya mau berikan color yang berbeda. Misalkan hashtag EEE ya. Oh, nggak kelihatan ternyata. Kita cari yang lebih tua. 737373 ya. Terus kita bold. Coba font weight bold. Nah, tapi masih nggak kelihatan ya. Kita ubah aja warnanya. Coba jadi warna biru misalkan. Ya ini bebas aja sih sebetulnya. Nah, ini udah kelihatan ya. Mungkin boldnya bisa saya hilangkan aja. Nah, jadi kalau udah punya akun ya bisa login di sini gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk membuat fitur registrasi. Nah, kalau registrasi ini gampang. Tentunya nggak butuh autentikasi. Dia cukup hanya memasukkan data aja ke dalam database ya. Jadi kita siapkan di dalam Firestore ya. Nanti akan ada sebuah koleksi baru namanya user misalkan ya. Kita coba di sini bikin, berarti bisa aja kita bikinnya sebuah API ya. Sebuah API di sini mungkin saya akan bikin register ya. Register.ts gitu ya. Nah, mungkin ini bisa kita copy aja dari hello ya untuk functionnya karena hampir sama aja ya. Karena yang kita butuhkan adalah rec dan res-nya ini ya. Terus mungkin data ini saya akan ubah jadi status ya. Yang pertama status ini boolean. Dan juga ini string message ya. Kita ubah jadi message. Terus yang ini mungkin saya hapus dulu ya. Res status ini. Terus saya akan ngeceknya gini. If rec.method ya. Jadi kita cek nih metode yang dikirimkan itu apa? Post, get, delete, atau update gitu ya. Kalau post nanti akan diperbolehkan untuk menggunakan API-nya. Tapi kalau enggak gitu ya, misalkan menggunakan get, kita nggak mau gitu ya, ada user yang sembarangan melakukan registrasi karena dia tahu API-nya apa gitu ya, lewat URL di browser gitu. Nah itu kan nggak bagus banget. Jadi kita hanya bisa handling si inputannya itu dalam bentuk form aja, dari form gitu ya, yang dikirimkan menggunakan metode post gitu. Terus kita sekarang bikin ya sebuah metode, misalkan di dalam lib, terus kita punya Firebase, ada service kan. Nah di sini saya mau bikin aja, misalkan export asynchronous function, misalkan di sini sign up ya, sign up gitu. Terus user data nanti mungkin kita butuh ya. User data mau ada apa aja, mungkin nanti kita butuhkan email, ya, full name, string juga, dan juga password ya. Password dia tipenya string juga. Nah, terus selain itu juga saya mau pakai callback ya. Nanti kita lihat fungsi callback itu seperti apa gitu ya. Nah, callback ini mungkin bisa kita gunakan function ya. Nah, di sini saya akan coba const query ya. Jadi saya mau query ke dalam database, mau cari nih di collection yang ada di dalam Firestore dari collection users ya. Terus where ya. Ini mungkin perlu diimport juga where dan query ini dari Firebase Firestore ya. Nah, ini harus diimport ya, jangan lupa. Where email itu sama dengan ya, untuk membuat sama dengannya gunakan kutip lagi.
user data.email gitu ya. Saya mau cari dulu nih, di dalam database ada nggak email yang kita mau registrasikan. Kalau ada, berarti kita nggak boleh register ya. Tapi kalau nggak ada gitu ya, baru kita boleh register. Nah, di sini tinggal kita langsung aja cons snapshot ya, snapshot sama dengan await get docs. Kita masukkan query-nya ya, key di sini ya. Nah, tinggal kita cons data ya, sama dengan snapshot .docs.map. Kita mapping doc terus di sini ID doc.id dan juga mungkin datanya ya, doc.data gitu ya. Ini sebetulnya bebas ya, yang penting ngecek datanya aja ada atau enggak gitu ya. If data ya, kalau udah ada data di sini mungkin saya akan coba callback. Yang kita kirimkan apa? Yang kita kirimkan status false ya. Message-nya email already exist gitu ya. Emailnya udah ada gitu ya. Tapi kalau enggak, kita callback true, message-nya success gitu. Atau di sini tambahkan register success gitu ya. Nah, gini ya. Kita panggil sekarang, balik lagi ke bagian API out ya. Kita panggil di sini. Manggilnya gimana? Tinggal await sign up ya. Sign up dari library Firebase service ya yang sudah kita buat barusan. Yang dikirimkan apa? Yang dikirimkan adalah rec.body gitu ya. Terus tadi dia punya sebuah callback. Callback ini adalah sebuah function gitu ya. Nah, callbacknya apa? Callbacknya ya tinggal kita gunakan aja result ya. Result. Nah, result ini adalah yang tadi kita kirimkan, yaitu ada status dan juga message-nya gitu ya. Message-nya apakah berhasil atau gagal karena emailnya udah ada gitu ya. Nah, di sini export default async ya, asynchronous function karena kita butuh untuk await. Tinggal kita gunakan if di sini, if result dot status ya. Jadi kalau true maka tinggal kita res dot status 200.json ya, kita kembalikan aja untuk pesannya status true message. Nah, ini bisa kita buat seperti ini ya. Jadi ada status diambil dari result status ya. Bisa juga kita hapus yang ini. Nah, yang result ini kita di structuring langsung jadi status dan juga message ya. Nah, seperti ini. Else, kalau enggak gitu ya, kita tinggal buat aja di sini ini sama sebetulnya ya. Tapi statusnya kita ubah jadi 400 ya. Nah, bad request. Ini kalau metodenya post ya. Kalau bukan, di sini tinggal else. Mungkin tinggal kita masukkan aja res.status 405 ya. Untuk metode not allow ya. Nah, di sini udah beres, tinggal kita sekarang panggil di dalam register. Kita bikin di sini ya cons handle submit gitu ya. Sebuah function dia di mana dia menerima parameter berupa event ya. Event ini nanti biasanya suka error, jadi kita berikan any aja dulu. Terus asynchronous ya. Terus event.prevent default cons data sama dengan, nah ini kita tangkap semuanya email ya, email dari event.target.email.value. Terus kita butuh full name dan terakhir yaitu adalah password ya. Nah, ini datanya sudah ada, tinggal kita cons result sama dengan await fetch apa ke /API/sign up ya. Oh, atau tadi bukan sign up tapi register ya.
register. Terus yang kita kirimkan apa? Yang kita kirimkan di sini data-datanya ada metode. Yang pertama metodenya adalah post ya. Terus headers yang dikirimkan adalah content type application JSON. Kemudian yang dikirimkan lagi adalah body yang kita masukkan data ke dalam JSON stringify ya. Nah, di sini tinggal kita cek if result.status sama dengan 200 ya. Maka di sini saya akan ngereset semua formnya ya. Reset. Terus mungkin di sini kan ada loading ya. Mungkin kita perlu tambahkan di sini const is loading gitu ya. Set is loading sama dengan use state. Nah, ini false dulu. Nilai awalnya jangan lupa import use state dari React. Kemudian di sini setelah sukses maka saya mau set is loadingnya kita bikin false. Terus kita bakal gunakan use router ya di sini const push sama dengan use router dari next router. Tinggal kita push kemana ya? Kita push ke /out/login gitu ya. Jadi kalau berhasil kita push ke login langsung. Nah, terus selanjutnya adalah bagian yang ini, form actionnya kita hilangkan, tinggal tambahkan di sini submit handle submit ya. Nah, seperti ini harusnya. Nah, kalau di sini ada error, kita buat else aja, set is loading, kita bikin false ya. Nah, seperti ini. Terus kalau ada error gimana dong ya? Kita langsung aja di sini mungkin bisa const error set error sama dengan use state berupa string kosong ya. Kalau ada error tinggal di sini set error, di sini ngecek lagi ya result.status misalkan 400 gitu ya. Tadi itu 400. Kalau yang udah ada gitu ya. Nah, ini 400 karena bad request ya. If status 400 maka di sini email already exist. Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya. Biarkan kosong kalau misalkan ada error yang lain ya. Untuk sementara kita nggak akan handle dulu ya. Yang penting kita lihat dulu alurnya untuk register ini gitu. Kemudian di sini tinggal kita coba aja sekarang ya. Kita refresh dulu, masukkan email, full name, password ya. Testing gitu, misalkan. Register. Tunggu. Sepertinya ada sedikit yang salah ya. Kita cek di database juga nggak masuk. Kita lihat gagalnya karena di mananya gitu ya. Inspect, network. Coba refresh dulu. Connection kita coba lagi ya. Full name, password 123456778 ya. Register. Nah, ini ada error 400. Kenapa? Oke ya, kita cek dulu. Tadi kayaknya ada yang belum beres di bagian sign up ya. Kita perlu ngecek dulu. Ini tadi kan barusan itu kalau ada datanya ya, kita coba console.log di sini ya. Console.log data. Kita cek aja nih ya. Kita cek password 123456778. Register lagi. Nah, ini kosong kan ya. Apakah dia masuk ke sini? Kita coba register. Nah, ya dia masuk ke sini ya. Harusnya berarti di sini data.length lebih dari 0 gitu ya. Nah, kita coba register. Nah, ini udah berhasil tapi datanya pasti masih kosong di database ya. Karena kita belum insert data ke database-nya. Nah,
Untuk insert data ke dalam database itu kayak gimana? Kita coba ya di bagian sini ya. Nah, saya mau coba untuk install dulu sebuah library namanya adalah bcrypt ya. npm i bcrypt ya. Saya mau enkripsi passwordnya. Di sini callback. Oh, ini harus kita gunakan plugin min force ya supaya bisa terinstall bcrypt-nya. Terus setelah itu kita coba di sini ya user data dot password itu sama dengan await ya, terus panggil bcrypt. Nah, jangan lupa import ya untuk bcrypt-nya, import bcrypt from bcrypt. Nah, terus ini kayaknya harus perlu install lagi npm i min save dev typescript bcrypt ya. Oh, sama harus gunakan min force di sini bcrypt dot hash. Jadi kita acak passwordnya ya, hash. Terus di sini user data dot password, 10 gitu ya. Terus saya mau tambahkan di sini user data dot role ya. Jadi saya mau kasih role untuk usernya yaitu adalah member di sini misalkan gitu ya. Nah, terus di sini saya mau berikan role tapi dia sifatnya adalah opsional ya. Sini role member, kemudian setelah itu saya tambahkan di sini await add document ya, add doc. Jangan lupa import dari Firestore. Terus kita masukkan collection Firestore user data. Lalu then ya, di sini then saya mau callback-nya saya masukkan ke sini gitu ya. Kalau ada error ya, di sini catch error status false dan message di sini mungkin register failed aja ya. Nah, seperti ini ya. Oh, sorry, ini harusnya callback ya. Kita masukkan dia ke dalam callback. Callback. Nah, atau kita gunakan aja seperti ini ya. Kalau statusnya false, message diambil dari error gitu ya. Nah, seperti ini. Kita nggak tahu isi errornya apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biarkan aja seperti ini. Kita coba dulu ya. Sekarang saya coba refresh. Oh, sorry, ini belum kita nyalakan. npm run dev ya. Saya refresh. Nah, kita masukkan sekarang seperti ini, password 123456788. Saya klik register. Tunggu. Nah, sudah selesai ya. Kita coba buka di sini. Saya refresh, ada user ya. Nah, emailnya tadi kita masukkan ini, full name-nya Apep Saipulo, passwordnya sudah di hashing ya. Tadi 123456788 ya. Terus row-nya ada member. Kita udah berhasil untuk melakukan registrasi. Kalau sekarang saya tambahkan lagi akun yang lain ya, misalkan saya samakan emailnya, saya samakan ya. Passwordnya mungkin saya bedakan atau full name-nya juga saya bedakan deh. Passwordnya jadi Afif 1234. Saya register. Nggak mau sekarang ya. Kalau kita inspect di sini, nah ada error 400 katanya ya. Kalau saya klik lagi, sekali lagi, nah email already exists. Ini bisa kita tampilkan ya. Di sini tinggal kita coba balik lagi ke out register view. Nah, yang errornya bisa kita tampilkan. Yang is loading-nya juga bisa kita tampilkan gitu ya. Jadi di sini kita gunakan is loading gitu ya. Kalau lagi loading, tulisannya loading. Kalau nggak loading, register gitu. Terus di sini juga saya mau tambahkan disabled ya. Disabled. Disabled pada saat kondisi is loading.
Nah, terus kalau misalkan ada error ya, saya mau tampilkan di bagian atasnya. Di sini misalkan P aja gitu ya, class name styles dot register underscore error. Tapi kita bikin dia jadi kondisional ya. Kalau ada error, tampilkan yang error ini ya. Di dalamnya kita panggil error. Seperti ini. Ya, kita coba sekarang. Nah, email already exists ya. Kita coba balik dulu sedikit. Mungkin margin bottomnya kita ubah jadi 10 yang ini. Terus kita tambahkan error di sini. Color kita cari warna merah ya. Terus mungkin margin bottom 10. Nah, ya, udah cakep nih tampilannya. Saya refresh lagi. Oke, tambahkan Afif Sepuluh di sini 1234567 register. Email already exists ya. Nah, terus kalau saya klik lagi pasti masih kelihatan, harusnya di sini kita coba set error dulu jadi kosong ya. Kalau diklik lagi kosong dulu baru muncul lagi gitu ya. Tapi kalau saya sekarang masukkan afif10@gmail.com ya, saya register. Nah, ya berhasil. Tapi tadi is loadingnya nggak kelihatan ya. Kita cek lagi nanti. Oke, ini Afif Sepuluh, yang ini afif10.business ya. Udah masuk, kita cek lagi. Barusan kayaknya masih ada sedikit problem ya. Kita coba sekarang set is loading. Nah, di sini harusnya set is loading true gitu ya. Kita coba afif@gmail.com, full name-nya Afif, passwordnya 1234567 register. Oke. Berhasil sih ya, tapi loadingnya masih belum kelihatan ya. Bentar, kita coba cek lagi. Masih ada yang salah kah? Oh enggak, bener deh. Ya, register baru login ya. Loadingnya ada nih. Cuman tadi kayaknya kecepatan aja. Oke, kalau Afis gitu ya. Kita coba register. Nah, ternyata ada loadingnya. Kalau berhasil, dia langsung redirect ke login gitu ya. Nah, jadi mungkin itu ya untuk video kali ini. Kita sudah berhasil membuat sistem registrasinya. Nah, di video berikutnya kita akan coba untuk bikin sistem loginnya ya, yang terkoneksi ke database secara langsung. Ya, untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.